Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil kerja kami yang berjudul Akuntansi Persediaan. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nina Triana Polo, yang kedua ada Yuko Kakunsi, yang ketiga ada Gretalia Kakiai, dan yang keempat ada Stefanus Yogi. Yang pertama ada definisi. Definisi adalah persediaan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa barang atau perlengkapan, bahan atau perlengkapan pakaian produksi, barang-barang untuk cadangan, dan barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Berdasarkan bentuk dan jenisnya terbagi menjadi 8. Yang pertama, barang konsumsi, kedua amunisi, ketiga bahan untuk pemeliharaan, keempat suku cadangan, kelima persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, keenam pita cukai dan leges, ketujuh bahan baku, dan 8 barang dalam proses atau setengah jadi. Dan yang selanjutnya berdasarkan sifat pemakaiannya, yang pertama barang habis pakai, yang kedua bahan tidak habis pakai, dan yang terakhir barang bekas pakai. Kemudian C. Pengakuan. Yang pertama, persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan, atau mutasi masuk dan mutasi keluar. Yang kedua, beban persediaan. Pada akhir periode pelaporan, beban persediaan dicatat berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat, atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan. Kemudian D. Pengukuran. Persediaan disajikan sebesar yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya. Kedua, harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dan yang ketiga, nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. Dalam mencatat persediaan, pemerintah menggunakan metode pencatatan perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO, di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada laporan operasional, bahan persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO. Masuk dalam penyajian, persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik persediaan minimal setiap akhir semester dengan mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan persediaan secara tertib dan adanya efisiensi dalam pelaksanaannya. Pada akhir tahun periode pelaporan, satuan kerja menyajikan persediaan dengan
penyesuaian data nilai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Dalam hal pimpinan entitas tidak melakukan inventarisasi fisik pada laporan interim karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi, maka hal tersebut diungkapkan secara memadai pada CALK. Pengungkapan persediaan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan halal sebagai berikut, antara lain. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Kemudian penjelasan lebih lanjut persediaan seperti yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, proses produksi maupun yang untuk dijual diserahkan kepada masyarakat Pemda. Kemudian penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi. Kemudian ada jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak dan uang. Perlakuan khusus persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda yang masih dalam proses pembangunan sampai tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran yang dapat didistribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan bukan KDP. Kemudian pemerintah dapat menerapkan kebijakan khusus atas persediaan yang bersifat spesifik. Kebijakan khusus atas persediaan yang bersifat spesifik dapat ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami atas